Hai guys, welcome to Markas Channel. Balik lagi bareng gue Erika, Gue Dini. dan gue juga bawa teman gue nih. Hai guys, gue Zara. Di sini kita bakal nyeritain pengalaman mistis pribadi dan orang-orang terdekat kita. So stay tune and enjoy. Cerita pertama yang bakal gue bawain dari pengalaman mistis bapak gue sendiri nih. FYI, bapak gue itu kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Nah, kejadiannya itu bapak gue waktu itu lagi shift malam. Terus mungkin karena emang shift malam kan yang jaga mungkin sedikit ya. Ya, aktivitas rumah Ya, sakit juga benar. kan dikit. Terus bapak gue kebetulan disuruh ngecek ke kamar 101 sama Suster Dewi nih namanya. Terus bapak gue ngecek lah tuh ke kamar 101. Ternyata di kamar 101 itu kayak udah rapi banget, kayak bener-bener Gak ada yang harus Iya. diberesin gitu. kayak bener-bener kamar baru gitu lah. Nggak ada yang Terus- nempatin. Iya. Terus bapak gue, loh kok kamarnya bersih banget nih. Terus akhirnya bapak gue balik lah ke resepsionis buat nanya, buat nyari Suster Dewi nih. Terus pas sampai resepsionis, ternyata Suster Dewinya nggak ada, malah ada suster lain gitu. Udah ganti shift. Iya. Terus ternyata bapak gue nanya nih ke suster itu, Suster Dewi mana? Terus suster ini tuh nimpal, loh Suster Dewi bukannya udah dari sore ya pulang, katanya kerjanya tuh kayak udah selesai sore hari gitu. Terus bapak gue, loh tadi saya disuruh ngecek ke kamar 101. Pas saya cek kamar 101 itu kayak udah rapi banget. Terus suster ini nimpal lagi, loh kamar 101 itu emang beberapa hari yang lalu ada yang meninggal, kakek gitu. Terus bapak gue kayak, oh udah yang meninggal ya. Terus bapak gue mungkin bukan orang yang tipe orang penakutan gitu, jadi oh mungkin cuma iseng gitu. Jadinya bapak gue balik kerja aja udah kayak Berarti biasa. yang nyuruh itu si Dewinya apa bukan tuh? Iya makanya kan kayak bapak gue disuruh sama siapa gitu loh maksudnya. Sedangkan dia udah pulang dari tadi Iya sore. bener. Terus bapak lu langsung balik kerja aja gitu? Iya kayak kerja Kebayang gak sih kerja kalau aja. kita yang ngalamin? Merinding sih, Bener. merinding. Jadi itu aja sih cerita dari bapak gue. Gimana, kalian ada pengalaman pribadi mungkin? Gue udah nih Din, cerita pengalaman pribadi gue sendiri. Waktu itu gue masih kelas 1. Mainlah gue di rumah teman gue. Nah udah betah-betah main di dalam, kita malah keluar ke depan garasi. Gede banget ya. Iya. Terus duduklah kita bertigaan. Yang teman gue 3 ini pada ngobrol. Itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 9, jam 10. Harusnya udah pada pulang Udah kan? tidur, waktu tidur. Iya, kita malah nongkrong di situ. Terus abis itu duduk-duduk ngobrol-ngobrol, yang lain pada ngobrol, gue ngeliatin ke depan kandang ayam, depan garasi itu ada kandang ayam, dalamnya pohon nangka. Di dalam. Iya, di dalam. Jadi atapnya itu bisa dibolongin sama yang punya. Oh. Terus gue lihat kan ke atas pohon nangka. Itu tuh kayak bentuknya kayak karung beras yang nyelimutin nangka. Terus tapi keadaannya tuh mangap. Bayangin deh. Kayak rupa atasnya pocong tapi gede banget, kayak seukuran karung beras tapi mangap. Horor banget sih. Gue diem dulu. Panik lah anak kecil ngeliat kayak gitu. Iya. Gimana? Iya. Gue diem dulu. Terus akhirnya gue beraniin diri, gue nyolek teman-teman gue. Lihat deh itu di atas pohon nangka apaan? Ada kayak karung beras tapi mangap, gue bilang gitu kan. Terus kata temen gue yang lain masih pada nggak percaya, pada bilang iya kali itu nangka Dibungkus yang dibungkus. Enggak, coba lihat lagi, tapi itu mangap, gue bilang gitu. Akhirnya temen gue ngeliat juga kan, emang beneran mangap Din, Jar. Iya mangap gitu. Terus habis itu akhirnya semuanya pada takut, panik. Terus kita semua lari ke rumah teman gue. Temennya udah beda lagi rumahnya pokoknya. Lari, terus ngadu ke bapaknya temen gue. Iya. Om, itu di atas pohon nangka kandang ayam yang Mbah ada kayak karung beras tapi mangap, gue bilang gitu. Iya. Terus namanya itu kan ya bapak awalnya pasti nggak mau bikin takut anak-anak kan. Nah bapak gue temennya bapak gue tuh, bapaknya temen gue bilang enggak kali karung beras. Iya. Terus enggak om, itu beneran mangap. Terus gue suruh samperin kan. Habis itu pas disamperin udah hilang. Nah, kondisinya tuh bapaknya temen gue itu rajin sholat, pintar ngaji juga, mungkin setannya takut kali ya. Bisa jadi. Udah sih kayaknya itu doang cerita gue.
cuma serem Lumayan banget. horor sih Iya. kalau Lu anak kecil yang baru kelas 1. Iya udah kayak maksudnya ngeliat kayak pokoknya itu kayak pocong tapi atasnya doang mangap. Nah, kalau dari gua sama Dini kan udah nih Jar. Lu ada nggak nih sebagai bintang tamu? Ada nih Din dari cerita ibu gue. Jadi dia pernah ngalamin. Jadi sebelum gue pindah ke rumah yang sekarang, gue masih ngontrak di daerah Tambun. Terus di situ gue umurnya paling baru 3 atau 4 tahun gitu ya, masih kecil. Jadi di situ ayah gue baru mau berangkat kerja tuh malam. Iya. Sekitar jam 10 atau jam 11 malam lah. Berangkat kan, udah malam tuh. Terus ibu gue kunci pintu. Udah kan, kita mau siap-siap tidur. Pokoknya selang 1 jam tiba-tiba dia ngetok-ngetok pintu. Itu ayah lo. Nah iya, suaranya kayak gitu, kayak ayah gue. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Terus ibu gue kayak heran kayak, hah kok pulang gitu? Pulang Ya lagi, karena baru berangkat kan. Iya baru berangkat, bener-bener baru berangkat. Nah terus di situ ibu gue bukain kan. Ayah gue masuk tuh yang senyum-senyum, kayak langsung masuk, udah Senyum doang, Iya, diem senyum, gitu tapi nggak jawab Enggak. omongan ibu lo. Enggak bilang apa-apa. Ibu gue jawab salam udah kayak, ya kok pulang gitu. Dia kayak cuman dia udah senyum-senyum aja. Di situ kan ibu gue heran ya. Kayak gue langsung duduk di pinggir kasur, masuk kamar langsung duduk di pinggir kasur. Udah, terus ibu gue di situ kayak berdiri aja di samping TV kayak agak aneh juga sih Agak ngeliatinnya bingung lah. Iya. Terus nggak lama tuh dapat SMS. Waktu itu kan zamannya SMS ya, belum ada yang lain. Kayak, Bu saya udah sampai. Itu dari ayah lo. Iya, Terus yang ada di kamar nah iya bingung tuh. Dan di situ ibu gue kayak kaget sambil ngeliatin yang itu tuh yang sosok yang menyerupai ayah lo. iya, terus kayak langsung pingsan pas habis dapet SMS. Iyalah, terus kayak, shock banget pasti. Nah besok paginya pas ayah gue pulang, dia tuh heran kenapa kontrakan gak dikunci. Terus pas ditanya tuh ibu gue kayak nyeritain kalau semalam tuh ada yang nyerupain sosok gini. Akhirnya bilang kan ke Pak Haji yang kebetulan yang punya kontrakan itu. Ya, terus kata Pak Hajinya udah ada yang selamatan aja di kontrakan itu gitu. Ternyata iya dia ada yang selamatan dan Pak Hajinya bilang kalau itu tuh kayak genderuwo yang nyerupain sosok. Iya, kayak Terus gitu. tapi pas genderuwonya itu sempat ibu lu tuh sempat lihat gak sih kalau Yang- genderuwonya berubah? Enggak, Yang nyerupain itu? Enggak, ibu gue kayak udah langsung pingsan duluan, mungkin shock kali. Ih, kebayang gak sih Serem kalau banget, Pak. tiba-tiba langsung pas ibunya itu langsung ngelihat berubah dari ayahnya ke genderuwo. senyum gitu Iya, kan, itu maksudnya horor serem banget sih. banget. Parah. Ibu gue tuh udah sampai situ aja. Kebetulan temen gue juga ngirim cerita mistis sih ini. Jadi waktu itu tuh temen gue ke rumah neneknya kan sore-sore kayak mau maghrib gitu. Nah pas udah sampai sana tuh temen gue ya biasalah kalau ke rumah nenek kayak tidur-tiduran gitu kan, santai gitu. Ya, istirahat gitu. Iya. Nah kebetulan di rumah neneknya tuh sepi. Terus temen gue udah tidur-tiduran aja gitu kan. Sampai dimana temen gue ngecek kamar kakeknya. Nah di situ dia ngeliat kakeknya lagi tidur ngebelakangin dia. Terus pokoknya dia cerita pas adenya juga mau lihat kamar kakeknya. FYI dia ke rumah kakeknya tuh bareng sama adenya gitu kan. Nah pas adenya mau ke kamar kakeknya, temen gue tuh ngelarang kayak bilang jangan, kakek lagi tidur nanti kebangun gitu kan. Takut ngegangguin gitu lah ya. Iya, takut gangguin. Lalu tuh temen gue sama adenya mau pulang. Nah pas lagi di halaman depan, tetangganya temen gue tuh nanya kayak pada pergi ya, sepi banget nih di rumah gitu kan. Terus temen gue jawab, enggak, ada kakek lagi tidur gitu kan jawabnya. Iya. Udah tuh tetangganya pulang, terus mereka juga pulang. Besoknya pas temen gue ke rumah neneknya lagi, ditanya sama tantenya yang tinggal di rumah neneknya itu. Iya. Ya. Terus ditanya kayak, tadi tante dikasih tahu sama tetangga, kamu kemarin bilang kakek ada di rumah lagi tidur maghrib di kamar ya. Terus temen gue tuh jawab, iya lihat, emang kenapa gitu kan. Terus terus tantenya temen gue tuh kaget, katanya lah kan kemarin kakek pergi dari pagi tuh. Iya dari pagi, baru pulangnya malam, baru pulang malam. Terus yang dilihat apa dong? Iya, terus di situ temen gue kaget banget kayak kemarin siapa anjir yang dilihat. Kaget banget sumpah. Di situ dia kayak langsung mungkin horor ya sih. Iya, yang di kamar siapa? Siapa kan sih? Kan horor banget cerita temen gue emang. Udah sih sampai situ aja mungkin ceritanya ya. Oh iya, waktu itu lu pernah cerita yang ayah lu diisengin, yang dilempar itu gimana sih ceritanya? Ceritain lagi dong di sini. Oh, yang waktu gue cerita di kampus ya? Iya. Iya, itu kondisinya pas bapak gue pulang kerja malam-malam kan, dia pulang dari angkot.
Habis itu pas turun mau masuk komplek tuh nggak ada apa-apa. Habis itu pas mau nyampe depan rumah di pagar, kan sebelah pagar tuh ada pohon jambu, memang nanam pohon jambu. Pas mau buka pagar, ada yang nimpuk dari atas, terus dia celingak-celinguk kan. Kaget pasti. Iya, siapa yang nimpuk dia malam-malam. celinguk juga kan, nyariin siapa yang nimpuk nih. Habis itu dia pegang lagi jambunya, dibalikin ke atas sama dia. Dilempar balik. Iya. Habis itu pas dilihat, dia nggak sadar, belum sadar kalau yang nimpuknya itu ternyata kuntilanak. Oh, Mbak Kunti. Terus habis itu pas udah buka pagar mau nyampe pintu depan rumah, baru sadar, lah yang gua timpuk siapa ya? Habis itu pas ituan akhirnya diketawain sama kuntilanaknya dari atas. Baru dia minta bukain nama mamanya. Sebelumnya gue bilang makasih nih Jar sama lu udah sempetin waktunya buat datang ke sini. Ya, sama-sama. Gue juga senang bisa berbagi cerita sama kalian. Oke, sampai sini aja guys yang bisa kita ceritain. Sebenarnya masih banyak cerita yang bisa kita ceritain ya Jardin. Iya. Tapi karena waktunya nggak cukup, kita sampai sini aja ya. Buat kalian yang pengen dengerin kita cerita-cerita kayak gini, bisa banget ya komen di bawah. See you on the next video. Bye. Bye. Terus habis itu kan gue nanya, kata gue kasih banget. Gimana kaki gue? Wajar lagi no. Anjir. Tepuk pramuka.